Ya, makasih. Begini, musik itu sudah saya katakan pada sesi pertama, pada hakikatnya netral. Jadi bunyi itu, seandainya musik itu kita padatkan, kita bisa transformasikan dalam pengertian bunyi saja, apapun juga, maka sebetulnya bunyi itu netral. Kalau saya membutuhkan begini, Anda tidak berpikir apa-apa, ini netral. Netral. Kalau Anda bisa mentransformasikan bunyi yang Strauss, yang Wagner, yang kita dengar semuanya itu ke dalam suatu prinsip kembali kepada ini, bahwa itu netral. Artinya mengacu pada pertanyaan tadi di sini, teman tadi di sini, menghayatinya langsung, maka Anda sebetulnya sudah mendengarkan bunyi. Hakikat bunyi dan waktu. Anda tidak memerlukan yang lain. Itu yang saya maksud. Tetapi di dalam konteks komponis, agak sedikit berbeda pada penciptanya. Mengapa John Cage sampai mencipta pada titik itu? Stockhausen mencapai pada titik itu. Dan seterusnya, komponis-komponis, dan nanti juga komponis-komponis nanti mencapai suatu titik yang sama sekali melawan atau bahkan tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Nah, saya ingin meminjam premisnya Hegel, yaitu bahwa ketika ada tese, muncul antitese. Kemudian menjadi tese lagi, muncul antitese dan sebagainya. Dalam ini saya ingin menunjuk pada pemahaman para pencipta. Mereka melakukan itu justru bukan karena tidak tahu sejarah. Mereka sangat sadar sejarah. Kalau saya katakan Bartók, Stravinsky mencari jalan keluar dari sindrom romantik, dia tahu betul itu romantik itu. Stravinsky dididik oleh Rimsky-Korsakov, seorang tokoh romantik akhir. Bartók juga bukan seorang autodidakta. Bartók itu mengagumi Brahms, Wagner, Beethoven, dari tahu betul. Tetapi dalam konteks sejarah, mereka bertanya, apa lalu kemudian? Itu semuanya sudah dikerjakan oleh para master. Apa yang saya bisa lakukan sebagai pencipta? Dalam konteks sejarah. Maka dia kemudian mencari jalan seperti itu. Begitu seterusnya sampai pada tataran Cage dan Stockhausen. Cage dan Stockhausen tahu betul. Yang mereka belajar pada Messiaen. Cage belajar pada Schoenberg. Schoenberg yang tahu betul sejarah. Schoenberg membuat atonal justru karena untuk melawan sejarah. Jadi bukan karena tidak tahu. Jadi ada kesadaran di sini untuk melawan yang ada, kalau menurut Hegel. Melawan yang ada di dalam ketiadaan, kemudian menjadi ada. Seperti kata Stravinsky. Dia mengatakan, orang dalam mencipta itu harus jungkir balik. Menuju ke sesuatu yang tidak pasti dan tidak jelas. Supaya orang bisa mati tapi kemudian tumbuh dan berkembang lagi. Itu suatu dialektika berpikir yang luar biasa kan. Jadi membuat tidak seperti zaman romantik, dia membuat suatu karya yang tidak jelas. Yang arahnya nggak jelas. Yang tidak pasti. Supaya dia bisa membuat yang lain. Gitu. Tetapi dalam konteks umum, kalau Anda ingin membuat seperti John Cage, misalnya diam saja ya. Bisa saja dilakukan itu. Tapi di dalam konteks
seni penciptaan, Anda akan ditanya, mengapa Anda membuat itu? Gitu. Di situ akan kelihatan Anda punya alasan atau tidak. Artinya alasan yang legitimate, legal atau tidak itu. Jadi John Cage membuat begitu oleh karena dia melihat yang 433 itu karena melihat sudah keterlaluan romantik itu. 1 jam penuh suara gitu. 1 jam penuh melodi. 1 jam penuh not, nada. 1 jam penuh dengan tonika. Yang kemudian dianu oleh Schoenberg. John Cage melihat bagaimana kalau 1 jam musik tapi nggak ada apa-apanya gitu. Jadi semacam ya Anda boleh mengatakan ini protes atau perlawanan atau apa. Tapi dalam konteks historis itu ada tese dan antitesenya gitu. Ada sebab-sebab kausatifnya. Mengapa dia membuat begitu. Jadi ada alasannya gitu. Tidak ada komponis yang sejati yang membuat karyanya tanpa alasan gitu. Termasuk kalau dia memukul piano dengan hammer gitu. Atau kemudian memukul piano itu dengan piano yang sudah disumbat dengan macam-macam. Atau dia memukul kemudian dengan jari tangannya. Seperti dia main gitar gitu. Sebetulnya kalau kita mendengar Bach. Saya sendiri mengalami. Mendengar Bach, Beethoven, Mozart, sampai Chopin, Franz Liszt. Capek dengar piano yang seperti itu. Ada jutaan nada di situ di dalamnya yang harus kita ikuti terus. Saya sendiri juga sebagai seniman ingin dibebaskan dari yang itu gitu. Gimana caranya? Tapi I'm not composer gitu. Bagaimana caranya? Saya harus main dengan nada terus itu. Itu capek loh. Harus mikir do terus gitu. Harus mengenai konsep-konsep harmoni terus. Makanya saya bukan niru-niru, tapi kemudian saya membuat itu, saya kumpulkan tuh gamelan pelok selindro, saya membuat bamban. Back to zero basis. Ditabuh dengan cara lain, nggak ada melodinya, nggak ada semuanya formulasi musik nggak ada di situ. Karena capek saya mendengar gamelan, mendengar musik yang santun, musik yang benar dan sebagainya. Telinga saya capek, mental saya capek. Umur saya baru 17. Tapi sudah dijejali dengan suatu kultur yang sangat dahsyat. Yang membuat saya tidak bisa bergerak. Seandainya saya komposer, saya juga akan melakukan itu. Oh iya, orang bilang saya komposer juga. Orang lain yang bilang. Tapi saya kira saya komposer kecil-kecilan aja. Silakan, Mas. Sudah terjawab? Kurang lebih? Sedikit belum. Dalam hal itu tadi. Jadi kan karena dia begitu jauh, sehingga kadang-kadang begitu, mengasingkan banyak orang. Dia menjadi esoteris, dia menjadi minat hanya sebagian kecil orang. Dan apakah itu menurut Anda soal waktu saja, atau memang pada dasarnya dia akan musik kaum spesialis itu, atau orang yang betul-betul hanya berminat betul kepada yang terjadi sekarang adalah yang kedua. Hanya orang yang berminat betul. Tapi apakah kemudian semua akan berminat? Bonus, nggak ada yang tahu ya. Tapi bukan dia sendiri. Banyak komunis-komunis yang kemudian dilupakan. Kalau kita menyebut komunis-komunis klasik, romantik dan sebagainya, itu sebetulnya orang-orang yang sudah diberi legitimasi bahwa itu komposis romantik atau komunis. Tapi di dalam era itu sebetulnya banyak sekali komunis-komunis yang gugur. Saya tidak tahu apakah Cage juga nanti akan gugur. Karena yang pro ya banyak, yang anti juga tidak kurang-kurang. Jadi biasanya yang hal begitu kita biarkan pada permainan waktu. Apalagi zaman sekarang itu semuanya bergerak semua. Karena perubahan alat yang akan saya bicarakan minggu depan. Perubahan alat, semuanya bergerak waktu. Definisi pun berubah. Anda membuat definisi sekarang. Seandainya yang kita dengar tadi, ini apa? Lalu kita definisikan. Barangkali definisi itu benar. Tapi ketika Anda besok bertemu dengan orang lain, definisi itu sudah gugur. Jadi perubahan cepat. Sehingga pada waktu sekarang ini ya para seniman
itu harus bertaruh